keputusan ini akhirnya menjawab secara terang benderang kepada halayak publik bahwa tidak semudah itu Ferguson untuk kemudian PDIP berbalik tangan mendukung Anies Baswedan. Bahwa proses-proses di internal partai itu ternyata tidak sepragmatis itu, sehingga oh ya udahlah Anies maju gitu asalkan kita menang gitu. Tapi pada akhirnya tidak mencalonkan Anies adalah keputusan yang tepat. Hai kawan ghosting, selesai sudah cerita masa lalu dan akhirnya hari ini kita melihat masa depan. Bahwa berbagai macam peta politik, bahwa berbagai macam tokoh politik yang kemudian seantero jagat raya dibicarakan, salah satunya adalah sosok Anies Baswedan, hari ini ceritanya sudah selesai. Karena akhirnya dampak dari keputusan MK yang akhirnya PDIP punya kekuasaan untuk kemudian mencalonkan di proses Pilkada Jakarta, hari ini ternyata tiket itu tidak diberikan kepada Anies Baswedan. Akhirnya meskipun sudah ramai dan sempat berfoto dengan Rano Karno selaku wakil yang kemudian akan diusung oleh PDIP, tapi akhirnya Anies Baswedan tidak diusung oleh PDIP. Ini akhirnya nih, dari berbagai macam kejadian ini gitu, kita jadi mengerti bersama bahwa mau bagaimanapun elektabilitas tokoh yang ada gitu, mau seperti apapun survei-survei terkait persentase dan sebagainya gitu kan di DKI Jakarta, itu ternyata tidak terlalu berpengaruh penting bagi PDIP, karena pada akhirnya PDIP tetap memilih kadernya dengan berbagai macam pertimbangan yang kita nggak tahu tuh proses internalnya bagaimana gitu. Sehingga namun dari beberapa pembicaraan yang kemudian disampaikan bahwa gagasan, kemudian wawasan untuk kemudian mengelola anggaran 90 triliun untuk kemudian kesejahteraannya bagaimana, masyarakatnya seperti apa, pendidikan dan kesehatan, pembagian anggarannya seperti apa gitu. PDIP lebih tertarik soal itu kata Ardian. Sehingga mungkin ya dari berbagai macam proses sejarah masa lalu, tentu akhirnya pertimbangan-pertimbangan itu gitu kan yang kemudian akhirnya menjadi keputusan dari PDIP tidak mencalonkan Anies adalah keputusan yang tepat. Karena kita ngerti bersama bahwa PDIP selama ini adalah organisasi partai politik yang sistem kaderisasinya paling berjalan di antara kader-kader partai yang lain gitu, di antara partai-partai yang lain gitu. Sehingga kalau tiba-tiba akhirnya nanti ternyata malah Anies yang dicalonkan, ini ada yang berubah dari PDIP, ini apa yang salah gitu. Sehingga mau tidak mau akhirnya Anies tidak masuk dalam tiket yang kemudian diberikan oleh PDIP. Kemudian yang kedua, Ahok gitu. Kenapa kalau bukan Anies? Ya kenapa gak Ahok aja gitu kan? Ahok ini kan orang yang selama ini sudah berproses di DKI Jakarta gitu kan. Orang-orang juga sudah mengerti dan elektabilitas Ahok itu juga lebih tinggi gitu. Ya setara 1-2 sama Anies lah gitu. Sehingga harusnya Ahok nih yang dipilih gitu. Kenapa enggak gitu? Karena mungkin ya dari berbagai macam proses itu kita ngerti bersama bahwa pemain baru di Pilkada Jakarta ini sekarang sudah pemain baru semua gitu. Ridwan Kamil, Sasono, ini pemain baru yang kemudian hadir di DKI gitu. Maka akhirnya PDIP juga mengeluarkan pemain barunya. Pergantian pemain, kamu pensiun, kamu jadi tugas lain aja gitu kan. Sehingga ada proses kaderisasi partai yang kemudian dijalankan oleh PDIP. Dan berbagai macam keputusan ini akhirnya menjawab secara terang benderang kepada halayak publik bahwa tidak semudah itu Ferguson untuk kemudian PDIP berbalik tangan mendukung Anies Baswedan. Bahwa proses-proses di internal partai itu ternyata tidak sepragmatis itu, sehingga oh ya udahlah Anies maju gitu asalkan kita menang gitu. Tapi pada akhirnya PDIP tetap pada keputusannya, PDIP tetap pada dasar pendiriannya bahwa untuk kemudian mencalonkan seseorang itu bukan hanya karena elektabilitas, bukan hanya karena popularitas, tapi karena orang itu mempunyai wawasan dan gagasan yang tepat untuk mengelola berbagai macam anggaran untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di kota-kota daerah-daerah tersebut. Sehingga Pramono Anung adalah jawaban yang kemudian diberikan oleh PDIP atas berbagai macam isu yang selama ini disampaikan bahwa Jakarta bersama Anies dan PDIP bergabung gitu. Maka orang-orang akan mentertawakan itu. Tapi sekarang kita semua mendapat jawaban itu. Sehingga dari munculnya Pramono Anung ini akhirnya kayak orang-orang kayak merasa hah gitu. Padahal dari kemarin kan sudah menunggu-nunggu untuk kemudian Anies yang dideklarasikan gitu, atau Ahok gitu yang dideklarasikan. Sehingga ini akan menjadi perang gitu kan.
Dan pada akhirnya pendukung Anies ataupun pendukung Ahok pada akhirnya harus menerima bahwa yang ada pada saat ini adalah kandidat-kandidat tersebut di DKI Jakarta. Kemudian ada yang bertanya, apakah kemudian akhirnya gitu kan dari berbagai macam keputusan-keputusan ini gitu, apakah ini keputusan yang nanti klimaks? Mungkin iya, karena ini tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang gitu bahwa ternyata calon yang diusung oleh PDIP itu bukan Anies, bukan Ahok, tapi Pramono Anung. Dan hari ini Pramono Anung sudah mendaftar, maka selamat dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Bagaimanapun ini adalah hasil dari demokrasi kita. Dan satu yang perlu kita tahu bahwa sepopuler apapun, seelektabilitasnya baik sebagaimanapun, tapi kalau pada akhirnya partai politik tidak mengusung, maka selesai sudah nasib karir politik Anies Baswedan. Karena mau bagaimanapun tetap partai politiklah yang kemudian punya threshold untuk mendukung calon-calon tertentu, untuk mendukung orang-orang tertentu. Sehingga kalau sistem kaderisasi di partai ini rusak dan terjadi sekitar sah atau kesepakatan pragmatis, maka keadaan negara ini juga akan sedikit rusak dan praktek-praktek demikian juga akan semakin marak. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.